Kisah ini akhirnya terjadi. Suatu hal yang selama ini ditutupi oleh ibu dari keluarga selama ini satu persatu akhirnya terbongkar. Yang menyebabkan ayah dan ibu akhirnya bertengkar hebat. Hingga ingin memisahkan kedua anaknya, Lucy dan Nadia. Sementara di kamar, Lucy dan Nadia hanya bisa menangis terduduk di pojok kamar sambil berpeluh ketakutan ketika mereka mendengar kalau mereka akan dipisahkan. Pak, apakah jalan ini yang harus kita tempuh? Bagaimana dengan anak-anak kita, Pak? Apa Bapak tidak memikirkan mereka? Udahlah, semua ini salahmu. Kamu urus dia dan aku urus Lucy. Kita urus hidup masing-masing. Untuk apa seperti ini terus? Kalau kamu gak suka urus dia, matikan saja. Apa memang Bapak tidak memikirkan mereka? Mereka berdua itu anakmu juga, Pak. Mereka anakmu. Anakku? Tahu apa kamu, ha? Urus sendiri saja anakmu. Aku urus anakku. Mbak, dia nggak mau pisah sama Mbak. Dia mau tinggal sama Mbak. Tolong Mbak, Dede di sini Mbak. Jangan tinggalin Dede. Dede sayang Mbak. Iya, Mbak juga sayang sama kamu, Dek. Mbak gak akan ninggalin kamu, Mbak janji. Tiba-tiba, ayah datang dengan langkah yang menghentak pada lantai rumah yang seperti terbuat dari kayu. Lalu menarik tangan Lucy. Pada saat itu juga, Nadia dan Lucy masih mencoba mempertahankan genggaman tangan mereka sambil menangis. Ketika Lucy masih berusaha ditarik paksa oleh bapaknya. Dan tiba-tiba, dari belakang datang ibu menghampiri dengan membawa pisau dapur di tangan kanannya dan menarik kembali tangan Lucy. Lalu sambil dia berlutut di belakang Nadia dan langsung menodongkan pisau ke leher Nadia. Ayo Lucy, cepat, tinggalkan rumah ini. Untuk Bapak. Ya, udah mau ya. Udah ya, Dede. Dede enggak mau ya. Iya enggak mau, Dede. Enggak ya, enggak ya. Enggak ya. Ya enggak mau. Ya enggak mau. Nggak boleh pergi. Nggak boleh. Tidak, Pak. Kamu tidak boleh membawa Lucy. Nggak boleh. Dia anakku. Aku tak akan membiarkan kamu membawa dia dari rumah ini. Lepaskan anakku sekarang. Dan dikarenakan kejadian itu, ibu yang masih menodong pisau dapur di leher Nadia nampak stres. Walaupun dia sudah mendengar ucapan Lucy dan Nadia, dia tetap tidak menghiraukan. Malah, dia menjadi tertawa sembari menangis. Lalu berkata dengan nada lembut meminta anaknya Nadia untuk memejamkan mata. Dan terjadilah sesuatu yang ditakukan itu. Lepaskan anakku sekarang. Kalau kamu masih tetap mau bawa Lucy, biar kamu bunuh saja anak ini. Biar lepas. Bu, Kamu mau mengancam saya? jangan lakukan itu, Bu. Kamu pikir ancaman kamu itu mempan? Anjing. Dede. Mati lagi kalian berdua. Ayah, jangan seperti itu. Mereka itu adalah istri dan anakmu. Ayah tidak pantas berkata seperti itu.
Kalian jangan pisah ya, Ibu. Jangan pisahkan kami berdua. Nadia adikku. Nadia adikku, Mbak. Enggak ya. Nadia. Ibu, salah Dede apa, Bu? Dede nggak mau mati, Bu. Dede sayang Ibu. Dede sayang Ayah. Dede sayang Mbak. Kalau Dede salah, Dede minta maaf. Ayah, tolong lepaskan Mbak ya. Kasihan Mbak. Dede. Dede. Baik, Nak. Baik. Enggak. Nadia sayang Ibu. Lucy sayang Ibu. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu minta maaf kalau Ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untuk Lucy dan Nadia ya. Nadia sayang Ibu. Ibu mohon kamu pejamkan mata kamu ya, Nak. Kamu pejamkan mata kamu ya, Nadia. Tidak, Ibu. Ibu. Ini adikku. Dengar suara sayatan 2 kali dari pisau itu. Ternyata Ibu menyayat leher tangan Nadia hingga darahnya muncrat ke muka Lucy dan mengenai baju ayah. Lalu Lucy berteriak histeris sambil menjatuhkan diri memegang erat tangan Nadia. Dan ayah berlutut emas di posisi itu. Setelah tusukan itu, Nadia dengan tatapan sayu masih berusaha berbicara sambil tetap berusaha memegang tangan emas. Ibu. Kenapa seperti ini, Ibu? Sali kamu biasa. Kamu jahat, Bos. Ningsi, Ibu, kenapa seperti ini, Ibu? Terdengar suara tusukan 3 kali dari Ibu yang menusuk dirinya sendiri sambil tertawa sembari menangis. Lalu dengan nafas yang terengah-engah tetap berusaha berbicara. Ah.
Kisah Nadia semasa hidup. Aku adalah seorang anak yang sebenarnya tidak diinginkan. Hampir digugurkan sebelum dilahirkan. Nadia Satyani, itu namaku. Nama yang diberikan oleh ayahku. Tapi tunggu, nama apik yang diberikan itu tidak seapik perilaku ayah dan ibu kepadaku. Setiap hari aku hampir dibuat nangis berdarah di tangan ibu dan ayahku. Tidak pernah meminta banyak, karena ketika aku meminta satu saja, telapak tangan mereka sudah mendarat di pipi dan kepala belakangku. Rambutku sudah sering, bahkan sangat sering, menjadi bahan jambakan ibuku. Tiap malam di pojok kamar, aku sering menangis, sembari bertanya-tanya, ayah, ibu, salah dedek di mana? Dan tiba hari di mana hidupku diakhiri paksa oleh ibu yang dari awal memang berniat membunuh secara perlahan. Aku tidak tahu maksud dan tujuan ibuku melakukan semua ini. Karena semasa aku hidup, aku selalu berusaha menjadi seorang anak yang akan mereka banggakan. Tapi ternyata hidupku berakhir begitu tragis. Aku dilahirkan untuk dibunuh kembali. Salahku yang sebenarnya apa? Kenapa ini terjadi padaku? Jika diperbolehkan, aku ingin hidup kembali, tapi tidak di waktu yang sama. Aku ingin hidup di keluarga yang ada ayah, ibu, kakak yang benar-benar tulus menyayangiku tanpa menggunakan topeng senyum palsu mereka. Sampai saat ini, aku sudah ikhlas. Untuk apa yang terjadi di waktu itu? Meskipun pertanyaanku tetap sama. Kenapa? Kenapa aku dibuat begini? Salahku apa? Salahku di mana? Tolong beritahu aku. Inilah kisahku. Kisah hidup tragisku. Aku takkan mengganggu kalian. Terima kasih, Am. Terima kasih banyak sudah menjadi tempatku berbicara. Perasaanku kini tenang. Walau setiap pertanyaan itu masih tetap akan terus kupertanyakan. Am, aku pamit. Selamat tinggal. Ada banyak hal positif yang bisa kita kutip dari ini. Jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita, agar kita lebih bisa menghargai anak atau bahkan keluarga kita. Anak itu titipan yang harus kita jaga, bukan meniadakan. Keinginan Lucy dan Nadia dari naskah ini ingin dikenang, didoakan, dan terakhir ingin meluapkan perasaan mereka selama hidup dalam keluarga yang tidak bisa menghargai adanya seorang anak. Biarlah kisah kelam ini
tenggelam dalam laut kekelaman. Lika-liku derita Ningsih diangkat dari kisah nyata. Story 19 September 1998. Dirangkum oleh Am Montera. Pekanbaru, Sabtu 11 September 2021.